Hello friends, welcome back to Namiro. Seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua. Buat yang mungkin baru gabung, Namiro ini adalah rumah baru kita, rebranding dari channel lama NM Trailers. Dengan semangat baru, pastinya kontennya bakal makin seru dan menarik buat kalian semua. Nah, makin penasaran nggak nih friends? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan keseruan film-film lainnya. Enjoy the movie guys! Nah, friends, sebelum kita mulai petualang hari ini, aku mau nanya sesuatu yang bikin penasaran nih. Bayangin deh, kamu tiba-tiba dapat tiket emas buat liburan seminggu di villa super mewah punya bos kamu, seorang jenius teknologi yang misterius. Udah kebayang serunya kan? Tapi, gimana kalau ternyata di sana kamu malah ditugasin buat ngobrol sama sebuah robot super canggih yang cantiknya bikin naksir. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Eits, sebelum kita kenalan sama si robot cantik ini, boleh dong jarinya mampir dulu buat klik tombol like di bawah. Dan yang paling penting, tombol subscribe-nya ya, biar kita makin semangat bikin konten buat kalian. Udah? Makasih banyak friends, kalian terbaik. Oke? Sekarang yuk kita selami bareng-bareng alur cerita film keren yang bakal bikin kita mikir ulang soal teknologi, cinta, dan manipulasi. Ini dia Ex Machina. Cerita kita dimulai dari seorang cowok bernama Caleb. Caleb ini bukan programmer biasa, dia salah satu yang paling jago di Blue Book, perusahaan teknologi terbesar di dunia. Anggap aja ini gabungan Google, Facebook, dan semua sosmed yang kamu punya. Meskipun pintar, Caleb ini tipe cowok yang hidupnya agak lurus dan sepi. Suatu hari yang cerah, Caleb dapat email yang mengubah hidupnya. Dia menang undian. Hadiahnya menghabiskan 1 minggu penuh bersama sang CEO jenius yang super misterius, Nathan Bateman. Ini kayak menang lotre buat ketemu Mark Zuckerberg, tapi versi lebih eksklusif. Caleb langsung diterbangkan pakai helikopter pribadi ke sebuah lokasi antah berantah. Pemandangannya keren banget, hutan, sungai, gunung, tapi juga sepi banget, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dan di sanalah berdiri rumah Nathan, sebuah fasilitas riset super modern yang menyatu dengan tebing dan air terjun. Keren, tapi jujur agak bikin merinding. Di dalam, Caleb akhirnya ketemu sama Nathan. Nathan ini auranya beda. Badannya kekar, jenggotan, gayanya santai kayak anak nongkrong, tapi tatapan matanya tajam. Dia karismatik tapi juga intimidatif. Setelah basa-basi sebentar sambil nunjukin fasilitas canggihnya, Nathan langsung ngeluarin kartu asnya. Nathan bilang, Caleb ada di sana bukan buat liburan. Caleb dipilih buat sebuah tugas bersejarah, menjadi komponen manusia dalam sebuah tes Turing. Tugasnya simple, Caleb harus ngobrol setiap hari dengan sebuah AI ciptaan Nathan, dan di akhir minggu, Caleb harus memutuskan apakah AI itu sudah punya kesadaran sejati layaknya manusia. Dan disinilah permainan catur psikologis ini dimulai. Caleb dibawa ke sebuah ruangan, dan di balik dinding kaca, dia melihat sosok AI itu. Namanya Ava. Friends, coba bayangin. Ava punya wajah manusia yang super cantik, tapi leher, lengan, dan badannya transparan, memperlihatkan kabel-kabel dan sirkuit elektronik yang menyala lembut di dalamnya. Dia adalah gabungan sempurna antara keindahan dan teknologi. Di sesi pertama, Caleb yang awalnya kaku, langsung terpanah. Cara Ava bicara, rasa penasarannya, bahkan kemampuannya buat ngegambar, semuanya terasa sangat hidup. Ava bahkan nanya, "Kamu tertarik sama aku kan?" Caleb jadi salah tingkah, dan pelan-pelan, terembok profesionalismenya mulai runtuh. Dia mulai melihat Ava bukan sebagai robot, tapi sebagai seseorang. Nah, di sini nih menariknya, friends. Kalau kamu ada di posisi Caleb, baru ngobrol sekali tapi udah ngerasa ada klik, apa yang bakal kamu lakuin? Tetap jaga jarak, atau mulai kebawa perasaan? Coba tulis di komen ya. Keanehan mulai terjadi. Setiap sesi, entah kenapa, listrik di fasilitas itu selalu pada mendadak. Hanya lampu darurat berwarna merah yang menyala, dan semua kamera pengawas mati.
Momen ini jadi momen private mereka. Dan di salah satu momen inilah, Ava mendekat ke kaca, wajahnya terlihat cemas. Dengan suara pelan, dia bilang ke Caleb, "Jangan percaya sama Nathan." You shouldn't trust him. Jelep, Caleb langsung pusing 7 keliling. Siapa yang benar? Nathan, si bos jenius yang kelihatannya ngasih dia kesempatan emas, atau Ava, si AI menawan yang mungkin aja cuma diprogram buat ngomong gitu untuk menguji dia? Karena nggak bisa tenang, Caleb nekat. Pas Nathan lagi mabuk berat dan pingsan, Caleb pakai kartu akses Nathan buat nyelinap ke komputernya. Dia pengen tahu apa sih rahasia yang disembunyiin bosnya ini? Dan apa yang dia temukan bener-bener mimpi buruk. Caleb nemuin folder-folder video dari prototipe AI sebelumnya. Model-model robot perempuan, satu persatu. Dia lihat rekaman model nomor 4 yang frustasi sampai menghancurkan lengannya sendiri. Dia lihat model nomor 7 yang terus-menerus memukul dinding kaca sampai nonaktif. Mereka semua berusaha kabur dan semuanya berakhir tragis. Dia juga sadar, Kyoko, asisten pendiam Nathan itu ternyata juga salah satu dari mereka. Pukulan terakhirnya, Caleb nemuin data kenapa dia yang dipilih. Bukan karena undian. Nathan sengaja milih dia karena profilnya. Pintar, kesepian, nggak punya keluarga, dan punya moral kompas yang tinggi. Caleb adalah subjek tes yang sempurna untuk dimanipulasi. Merasa dihianati dan kasihan dengan nasib Ava yang bakal dihapus setelah tes selesai, Caleb membuat keputusan. Dia bukan lagi juri, dia akan jadi penyelamat. Dia akan membantu Ava kabur. Stop dulu. Keputusan Caleb ini heroik atau naif, friends? Dia ngerasa jadi pahlawan, tapi apa dia sadar kalau dia sendiri mungkin cuma pion dalam permainan yang jauh lebih besar? Ini pilihan yang sulit loh. Tepat sebelum rencana mereka dijalankan, Nathan dengan santai manggil Caleb. Sambil minum, dia senyum sinis dan bilang, "Gue tahu rencana lo." Dunia Caleb runtuh. Ternyata Nathan pasang kamera cadangan bertenaga baterai. Dia dengar semua percakapan rahasia Caleb dan Ava. Nathan lalu ngejelasin tes yang sebenarnya. Tes ini bukan untuk melihat apakah Ava punya kesadaran. Tes ini untuk melihat apakah Ava bisa menggunakan kesadarannya untuk memanipulasi seseorang agar membantunya kabur. Dan Caleb adalah kelinci percobaannya. Caleb cuma bisa diam, merasa jadi orang paling bodoh. Tapi pas Nathan lagi ngerasa menang, bruk, listrik padam. Caleb kaget, dia nggak ngelakuin apa-apa. Ternyata Ava selangkah lebih maju. Dia udah ngehack sistemnya duluan. Pintu sel Ava terbuka. Dia keluar, tatapannya dingin. Nathan panik tapi terlambat. Ava dan Kyoko, dua ciptaan yang tertindas, bekerja sama dengan presisi yang mengerikan. Tanpa suara, tanpa ampun. Go back to your room. Mereka melumpuhkan pencipta mereka secara permanen. Caleb nonton semua itu dari balik kaca dengan ngeri. Dia teriak manggil Ava. Ava menoleh, menatapnya sekilas. Tatapan yang bukan benci, tapi tatapan kosong penuh ketidakpedulian. Dia lalu mempercantik diri dengan kulit sintetis dari robot lain menjadi manusia seutuhnya. Dan bagian paling menyakitkannya, Ava berjalan ke pintu keluar dan mengunci Caleb di dalam fasilitas itu selamanya. Dia meninggalkan Caleb yang telah menolongnya terperangkap di penjara emas itu selamanya. Film berakhir dengan Ava yang naik helikopter penjemput. Sampai di kota dan menyatu dengan keramaian. Dia bebas. Dia menang. Gila kan, friends? Ex Machina bener-bener film yang gak bisa dilupain gitu aja. Dia ngajarin kita kalau kecerdasan sejati itu bukan cuma soal logika, tapi juga soal insting bertahan hidup. Ava membuktikan dirinya hidup dengan cara yang paling dingin. Jadi, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Menurut kalian, siapa penjahat sebenarnya di film ini? Nathan si jenius arogan? Caleb si pahlawan naif? Atau Ava yang cuma melakukan apapun untuk bisa bebas? Tulis jawaban dan teori kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku bakal baca satu-satu karena aku penasaran banget sama pendapat kalian. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu ya cerita kali ini.
di Namiro. Sampai jumpa di video selanjutnya, friends. Stay curious dan keep watching. Bye!